terus mendukung apa yang dilakukan oleh TNI termasuk Polri untuk menjaga stabilitas keamanan di negara kita yang sangat kita cintai sampai tahapan nanti tanggal 22 Mei. Jadi orang mau ngancam apapun, ya itu ancaman. Semuanya kita ikhlaskan kepada takdir Allah SWT. Tidak akan berpengaruh, Mbak. Halo, selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Zilvia Iskandar. Ancaman aksi terorisme saat KPU RI mengumumkan hasil pemilu 2019 pada 22 Mei mendatang berhasil diungkap oleh Polri. Polri menegaskan ancaman itu nyata, bukan bentuk intimidasi, apalagi bertujuan untuk menakut-nakuti massa yang hendak melakukan demonstrasi. Berdasarkan penangkapan yang dilakukan oleh Densus 88 anti teror sejak Januari 2019 hingga bulan ini, sedikitnya terdapat 80 lebih terduga teroris yang berhasil diamankan. Sebelum saya memulai perbincangan bersama dengan 3 orang narasumber, saya akan memaparkan terlebih dahulu data untuk Anda. Yang pertama kita akan lihat sejauh ini dari bulan Januari hingga bulan Mei 2019, tepatnya hari ini tanggal 20 Mei, sampai hari ini tim Densus 88 masih bekerja untuk mengungkap terduga teroris yang berencana untuk melakukan aksi teror pada tanggal 22 Mei atau pada hari pengumuman pemenang pemilu 2019. Data kami adalah yang terbaru untuk bulan Mei saja sedikitnya ada 40 terduga teroris dan jumlahnya ini kemungkinan sudah bertambah karena telah dilakukan lagi penangkapan yang terbaru pada hari ini. Nanti kami akan konfirmasi langsung kepada Karopenmas Mabes Polri. Ada sekitar 40 lebih terduga teroris yang ditangkap pada bulan Mei ini saja pemirsa, dan ini ditangkap dari sejumlah daerah di Indonesia. Ada dari Jakarta, Bekasi, Karawang, Cibinong, Tegal, Nganjuk, Gresik, jadi dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Dan 2 targetnya adalah yang pertama, togut atau menyerang anggota kepolisian. Yang kedua adalah meledakkan bom di depan kantor KPU di tengah kerumunan massa pada saat pengumuman hasil pemenang pemilu 2019 yang dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 22 Mei 2019. Berikutnya kita akan lihat kelompok yang terlibat dalam ancaman teror jelang 22 Mei 2019 ini terbagi dari beberapa kelompok. Terakhir, kepolisian mengatakan ada 5 kelompok, tambah 1 lagi kelompok baru yang baru teridentifikasi pada hari ini. 5 kelompok terlebih dahulu adalah ada 11 orang JAD dari Jawa Tengah, sebagian telah ditangkap di Jawa Timur, kemudian 8 orang JAD Lampung, 8 orang JAD Jawa Barat, kemudian ada lagi 2 orang yang ditangkap di Cibinong Bogor, 1 orang merupakan JAD dan 1 orang merupakan pecahan dari JAD Jawa Tengah yang dipimpin oleh Firkoh Abu Hamzah dan terafiliasi oleh ISIS. Sementara ada 2 orang JAD dari Bekasi dan tadi kepolisian sudah mengumumkan ada 1 kelompok baru lagi yang berhasil diringkus oleh tim Densus 88 hari ini. Siapa mereka? Nanti kami akan tanyakan langsung. Berikutnya kita akan lihat. Namun meskipun kepolisian terus berusaha untuk mengamankan jalannya aksi massa pada tanggal 22 Mei nanti, upaya dari kepolisian ini masih saja dicurigai oleh pihak-pihak tertentu. Ada dari politisi Fadlizon, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, yang mengatakan bahwa sebetulnya aksi massa itu adalah hak rakyat untuk menyatakan pendapat. Misalnya memprotes kecurangan pemilu, bahkan bukan hanya telah dihalang-halangi, tetapi mengalami intimidasi sedemikian rupa. Ancaman itu selain terlontar dari sejumlah menteri, juga aparat kepolisian. Jadi Fadlizon ini menilai bahwa upaya atau isu terorisme yang selama ini kita dengar adalah upaya untuk menakut-nakuti dan upaya untuk mengintimidasi masyarakat yang hendak datang ke Jakarta pada tanggal 22 Mei untuk menggelar aksi massa. Namun pernyataan dari Fadlizon ini sudah dibantah berulang kali sebetulnya, salah satunya dari Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedy Prasetyo, yang mengatakan bahwa mereka punya bukti. Kami punya bukti ada 11 bom dan ini nyata 11 bom yang siap diledakkan. Ini adalah fakta dan bukti yang sangat kuat kalau mereka ini akan menyerang kumpulan massa dalam jumlah besar. Jadi
tidak perlu memobilisasi massa. Jadi yang dimaksudkan adalah bukan untuk tidak datang karena tidak boleh melakukan unjuk rasa dalam kerangka melakukan proses demokrasi, tetapi sebaiknya tidak datang karena ada ancaman teror seperti ini. Kami akan mengulasnya lebih lanjut dan Anda pemirsa juga bisa berpartisipasi dalam dialog kami malam hari ini dengan menggunakan tagar melalui sosial media kami, ada Twitter Metro TV Newsroom, Facebook, Instagram dengan tagar waspada teror jelang 22 Mei atau tagar Prime Talk. Untuk itu kami sudah mengundang 3 orang narasumber. Sudah hadir 2 di sini. Yang pertama adalah Brigjen Pol Dedi Prasetyo. Selamat malam, Pak Dedi. Selamat malam. Yang kedua adalah Nasir Abbas, pengamat terorisme. Pak Nasir, selamat malam. Selamat malam. Baik, saya akan ke Pak Dedi terlebih dahulu. Pak Dedi, Anda tadi mengumumkan ada 1 kelompok terduga teroris lagi yang ditangkap hari ini. Siapa mereka ini, Pak? Ya, ini kelompok masih JAD, cuman JAD Penatoy atau dari NTB. Ini masih didalami oleh Densus 88. Ada beberapa orang sudah berhasil diamankan dan ada beberapa barang bukti terkait menyangkut masalah jaringan yang ke-6 atau JAD Penatoy NTB. Oke, tetapi orang-orang yang ditangkap hari ini 1 dari kelompok yang sama? Ada selain kita menemukan JAD baru, kemudian kita juga Densus melakukan penangkapan terhadap kelompok Farki Abu Hamzah yang diambilin oleh alias Pak Jenggot. Ada 3 orang yang berhasil diamankan. Kemudian 1 orang lagi terkait menyangkut masalah JAD Bekasi, pimpinan EJ. Oke. Gitu. Dan kalau yang 3 orang dan 6 orang itu, 6 orang diamankan dari NTT, Pak ya? Ya, betul. Yang 3 orang ini diamankan dari? 3 orang, ada yang di Cipinang, ada yang di Sawangan, dan di Bogor. Ini berdasarkan pengembangan dari hasil tersangka-tersangka sebelumnya? Penangkapan pada hari Sabtu dan hari Minggu kemarin. Apa yang ditemukan dari para terduga teroris yang baru ditangkap hari ini, Pak? Barang bukti apa? Barang bukti sementara yang diketemukan yang cukup signifikan adalah pisau-pisau. Ya, pisau-pisau lempar, kemudian ada berbagai macam jenis senjata tajam yang memang untuk dipersiapkan dalam rangka untuk melakukan serangan, baik serangan lone wolf maupun serangan-serangan secara acak yang dilakukan oleh mereka. Baik itu sasaran amaliyahnya adalah aparat kepolisian tentunya. Demikian juga ketika terjadi kerumunan massa. Karena itu merupakan suatu momentum bagi kelompok mereka untuk menunjukkan eksistensinya. Apakah itu berarti cara kelompok-kelompok ini menyerang, Pak, bukan hanya dengan bom, tetapi bisa juga dengan senjata tajam? Iya, jadi dengan berbagai macam cara memang sudah disiapkan oleh kelompok mereka, baik melalui suicide bomber, kemudian bom-bom yang diletakkan pada beberapa tempat, beberapa titik. Kemudian juga kalau misalnya mereka tidak memiliki senjata api, dari hasil rampasan atau amaliyah dengan sasaran aparat kepolisian, dia melakukan dengan senjata tajam. Ada busur panah yang sudah dipersiapkan, kemudian ada parang, kemudian ada pisau lempar, dan mereka itu semua sudah melakukan etidat, artinya sudah melakukan latihan untuk mempersiapkan rencana aksi tersebut. Oke, berarti kalau tadi saya katakan sejauh ini bulan Mei sudah 41 orang yang ditangkap. Terakhir itu betul, Pak ya? Betul. 41 orang. Dan dari 41 orang ini jumlah bom yang diamankan? Jumlah bom yang diamankan yang sudah terangkai itu ada 11 bom. Saya sebutkan bom yang cukup high explosive. Ya. Kelompok JAD Bekasi ini boleh ditunjukkan bomnya gambarnya, seperti Pak? ini. Ini JAD Bekasi. JAD Bekasi? Ya, dia sudah menggunakan TATP, kemudian ada ditambah di sini untuk alat penghancurnya itu berupa paku-paku ya, Mbak. Ini kalau misalnya dia meledak, maka dia akan menjadi serpihan-serpihan kecil yang langsung bisa menembus badan. Kalau misalnya hanya low eksplosif, itu mungkin dia hanya bersarang di badan. Kemudian satu lagi yang cukup signifikan, ini kalau misalnya nanti betul-betul jadi, bom ini bom yang sangat luar biasa. Adalah bom panci. Ini yang disiapkan oleh kelompok Firko, iya betul, Firko Abdurrahman. Mereka sudah mempersiapkan ini, dan ini juga merupakan laboratorium bom yang sudah dipersiapkan oleh mereka. Ini beberapa peralatan dan beberapa senyawa yang sudah dipersiapkan oleh mereka. Artinya mereka cukup serius
ya sangat serius bahkan untuk mempersiapkan penyerangan ini. Oke, tetapi meskipun Pak Dedy mengatakan mereka ini cukup serius, tetapi masih ada saja Pak pernyataan-pernyataan yang meragukan. Ya. Upaya penangkapan ini disebut ini adalah upaya untuk menakut-nakuti, mengintimidasi masyarakat. Jawaban dari kepolisian bagaimana Pak? Ya, justru polisi kan dalam hari ini memberikan edukasi kepada masyarakat sebagai early warning dan early deteksi. Apa yang dilakukan oleh Densus 88 ini bukan ditangkap di bulan Mei aja, Mbak. Ya. Tapi berangkat dari penangkapan terdahulu. Di bulan Januari kita sudah melakukan upaya penangkapan preventive strike juga. Kemudian klimaksnya itu adalah di bulan Maret. Ketika Densus melakukan penangkapan terhadap JAD Lampung. Dari JAD Lampung dikembangkan menuju ke Sibolga. Nah, Sibolga terjadi suicide bomber yang dilakukan oleh seorang perempuan. Ya. Yang kemudian di Sibolga kita menemukan juga 300 kilogram ya? handak. Nah, dari situ dikembangkan. Ternyata kelompok-kelompok tersebut memiliki link komunikasi. Ya, link komunikasinya langsung ditangkap JAD di Bandung. Ada 8 tersangka, bahkan anggota kita juga ada yang korban pada saat penangkapan tersebut. Kemudian mulai JAD Lampung lagi di Bekasi, dipimpin oleh Amirnya SL. SL ini bukan anak dari para anak didiknya EJ. EJ ini sebagai Amir JAD Bekasi yang mengajarkan tentang bagaimana cara merakit bom. Dan ini bisa merakit bom karena belajar dari Suriah atau bagaimana Pak? Ada gurunya, dia diajarin juga oleh kombatan yang ada di Suriah. Yang sudah kembali masuk ke JAD di Jawa Tengah. Oke, penangkapan yang terjadi sejak Januari sampai bulan Maret itu apakah juga terkait dengan proses pemilu, Pak? Ya, jadi begini, Pak. Jadi konsep berpikirnya mereka secara visi bahwa pemilu itu merupakan hal yang haram. Demokrasi dibilang merupakan produk daripada orang kafir. Maka demokrasi juga haram. Ya, pas momentumnya masuk kepada bulan suci Ramadan. Ya. Bulan suci Ramadan ini di kelompok mereka ini boleh dikatakan merupakan suatu hal yang paling pas untuk melakukan jihad, menyerang kelompok haram. Ya, persepsi mereka kalau misalnya mereka berhasil menyerang pada saat bulan suci Ramadan, kemudian sasarannya adalah hal-hal yang sifatnya haram, bahkan mereka beranggapan bahwa itu bisa mengganggu atau bisa membuat keislamannya batal. Kalau itu betul-betul mereka lakukan serangan, maka mereka kalau misalnya mereka meninggal dunia, mereka punya keyakinan langsung tanpa dihisab langsung masuk surga. Jadi pahalanya berlipat-lipat, Pak, ya? Oke. Pak Nasir, dengan kenyataan seperti itu, masihkah bisa kita menganggap bahwa isu teror itu adalah upaya untuk menakut-nakuti massa yang hendak datang pada tanggal 22 Mei, Pak? Iya, jika kita melihat dengan jeli ya, peristiwa demi peristiwa, kalau kita hitung dari tahun 2002 peristiwa bom Bali, itu bom yang paling besar sementara ini, semoga jangan ada lagi yang besar seperti itu. Dan hampir setiap tahun ya kita dikejutkan dengan aksi-aksi bom. Walaupun setelah tewasnya Nurdin dan Azhari sudah jelas jasadnya diakui oleh keluarga mereka, masih ada yang tidak percaya kalau itu adalah Azhari dan Nurdin. Setelah eranya Azhari dan Nurdin, ternyata ada kelompok-kelompok yang lain. Masyarakat memang tidak tahu perkembangan ini. Ya, bahwa selain dari kelompok JI, ada juga kelompok-kelompok lain yang punya kemampuan yang sama. Ya, ada kelompok NII, ada kelompok yang namanya Kompak, ada MIT, MIB, ya, macam-macam. Dan hingga sekarang lah sampai munculnya ada kelompok Daulah Islamiyah atau kita kenal dengan nama ISIS, ya. Mereka juga bertumbuh dengan bentuk yang baru, ya, pimpinan yang baru, ya, apalagi saat ini tidak terstruktural, ya, kalaupun terstruktural kecil-kecil, ya, bukan seperti kelompok Jamaah Islam yang dahulu. Nah, makanya ya ini yang perlu diberitahu kepada masyarakat bahwa ancaman terorisme masih ada di Indonesia, yang patut kita semua mewaspadai. Jangan sampai dari keluarga kita ikut menjadi korban atau menjadi pelaku. Ya, itu yang kita tidak inginkan. Dan kenyataannya setiap acara-acara ataupun hari-hari besar, ya seperti
menyambut Christmas, ya, sudah pernah terjadi pada tahun 2000, ya, dan tidak pernah berhenti. Ada saja yang melakukan hal tersebut, ya, walaupun bukan. Jadi memang ada momen-momen tertentu yang sengaja walaupun bukan dimanfaatkan. pada hari Natal, malam tahun baru, juga ada pelaku yang ditangkap, ya, dan apalagi ya pemilu ini, karena seperti yang disebut oleh Pak Dedi tadi, Indonesia ini dianggap sebagai negara kafir, ya, atau bahasa lain sebagai negara tauhid. Itu kepercayaan mereka, Pak, kepercayaan mereka. Ideologi mereka seperti itu. Tetapi menarik, Pak Nasir, Anda mengatakan ini mereka ini menjadi kelompok-kelompok baru dengan struktur yang lebih kecil, tetapi apakah sebetulnya mereka ini hanya ganti baju saja, Pak, ganti kemasan saja, tetapi asal muasalnya tetap dari satu kelompok yang sama? Mereka bergenerasi, ya, sehingga bukan lagi dari kelompok JI, ya, tetapi mereka terus berkembang seperti ada yang berangkat ke Syria. Mereka membentuk baru lagi, merekrut yang baru lagi, ya, dan inilah dia tumbuh orang-orang yang baru. Apalagi zaman sekarang, potensi terekrut sendiri itu sangat besar. Terekrut sendiri. Terekrut sendiri. Menarik ini. Nanti kita lanjutkan lagi, Pak, ya. Ini terekrut sendiri seperti apa maksudnya? Kami harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Prime Talk akan kembali sesaat lagi.